Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video ini kita akan belajar bersama materi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Oke, what is GIS atau SIG? Apa itu Sistem Informasi Geografis? Menurut Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, SIG diartikan sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personal yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografi. Singkatnya, SIG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan data, memproses data, memanipulasi, mengelola data, dan menganalisis, serta menyajikan data tersebut secara spasial atau keruangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan suatu fenomena di muka bumi. Oke, kalau saya menyebutnya, SIG itu adalah proses pembuatan peta. Mudahnya seperti itu. Setelah kita kemarin mempelajari ada materi peta, materi penginderaan jauh. Nah, di sini SIG ini merupakan teknologi dalam proses pembuatan petanya. Atau proses penampilan atau pembuatan petanya. Untuk penginderaan jauh merupakan proses perekamannya, yaitu untuk membentuk atau memperoleh data awalnya, yaitu dari citra satelit ataupun foto udara, di mana foto udara tersebut bisa diolah ke dalam bentuk peta tertentu, biasanya adalah peta tematik, untuk menyajikan data-data yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah maupun personal ya. Nah, di sini diolahnya menggunakan SIG atau GIS. Nah, kemudian hasil dari GIS atau SIG ini adalah peta. Seperti itu. Itu adalah sangkut pautnya antara materi geografi teknik ini, yaitu peta, penginderaan jauh, dan juga SIG. Oke, kita masuk ke dalam komponen-komponen dari sistem informasi geografis. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan seperangkat komputer yang dapat mendukung pengoperasian perangkat lunak. Nah, untuk komponen dari SIG ini sama dengan komponen yang ada di informatika ya, yaitu komponen-komponen komputer. Yang pertama, perangkat keras SIG dibagi menjadi 3, yaitu ada alat masukan atau input sebagai alat untuk memasukkan data ke komputer. Nah, contohnya di sini ada scanner, digitizer, dan juga CD-ROM. Yang kedua, ada alat pemrosesan dan juga penyimpanan data, di mana di sini ada CPU, Central Processing Unit, hard disk, dan juga CD writer. Yang terakhir, ada alat keluaran atau output, berfungsi untuk menayangkan informasi geografi sebagai data dalam proses SIG atau SIG. Contohnya adalah monitor, printer, dan juga plotter. Yang kedua, ada komponen perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program yang berguna untuk memproses dan menganalisis data. Terdapat beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan dalam SIG, antara lain ArcView, AirMapper, ArcGIS, MapInfo, QuantumGIS, dan lain sebagainya. Di mana saya biasa menggunakan ArcGIS untuk mengolah peta di SIG ini. Tapi untuk pembuatan peta yang lebih mudah, teman pintar bisa menggunakan Google Earth Pro. Nah, di situ kalian tinggal menitiki saja, kemudian bisa untuk membuat peta. Oke, yang terakhir adalah brainware, SDM, dan user atau pengguna. Brainware atau sumber daya manusia yaitu pihak yang mengolah data hasil dari lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Nah, brainware di sini merupakan orang atau pihak yang mengolah atau mengelola atau membuat peta. Sedangkan ada user, yaitu pengguna, yaitu pihak yang memanfaatkan hasil dari SIG ini, hasil yang sudah diolah oleh brainware. Brainware dan juga user dijadikan ke dalam satu komponen karena
di sini brainwave dan user ini termasuk ke dalam komponen manusianya atau orangnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kerja SIG. Ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah input data. Input data di sini merupakan proses memasukkan data dari SIG. Datanya apa saja? Yaitu ada data teristris, peta tematik, citra satelit, foto udara maupun tabel. Nah, ini adalah contoh gambar dari foto udara. Proses yang kedua adalah processing data. Nah, di mana dalam proses processing data ini, teman pintar harus melakukan pengarsipan terlebih dahulu, kemudian pemodelan. Nah, kemudian di sini ada beberapa processing data yang secara umum digunakan dalam SIG, yaitu overlay, scoring, dan juga buffering. Nah, ini adalah contoh gambar dari overlay, yaitu tumpang susun. Yang terakhir adalah output data. Output data di sini merupakan hasil yang disajikan atau ditampilkan dari proses input dan juga processing data, atau hasil keluaran dari sistem informasi geografis. Dalam bentuk apa saja? Umumnya adalah dalam bentuk peta, tabel, diagram, maupun laporan. Nah, ini contoh dari hasil SIG, yaitu peta tematik atau peta khusus. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu adalah input data. Input data adalah kegiatan memasukkan data SIG ke dalam komputer atau software SIG, di mana sumber data SIG di sini ada 2, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer atau data teristris merupakan data hasil pengukuran secara langsung di lapangan. Ya, jadi kita harus terjun secara langsung di lapangan melakukan pengukuran secara manual. Itu namanya data primer atau teristris. Sedangkan data sekunder itu bisa diperoleh melalui analisis penginderaan jauh. Contohnya adalah menggunakan citra satelit, foto udara, yang bisa teman-teman pintar peroleh dari Google Maps ataupun Google Earth. Itu hal yang paling mudah. Kemudian bisa teman pintar peroleh juga dari bentuk peta, grafik, dan juga data statistik. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam jenis-jenis data di SIG. Yang pertama, data spasial atau data grafis. Data spasial atau data grafis merupakan data ruang atau data wilayah. Biasanya ada koordinat geografisnya. Bentuknya wilayah. Nah, itu adalah data spasial. Kalau di peta ya bentuk petanya, peta utama, yaitu map face-nya. Nah, itu adalah data spasial atau grafis. Bentuknya gambar. Data spasial terdiri dari 2, yaitu data vektor dan juga data raster. Untuk vektor adalah data yang berbentuk titik, garis, dan juga area atau poligon, bersistem koordinat X dan Y. Nah, teman pintar bisa memperhatikan perbedaannya antara data vektor dan juga data raster. Untuk data yang berbentuk titik, itu biasanya bangunan-bangunan atau objek yang bentuknya kecil, seperti sekolah, pasar, maupun stasiun. Yang bentuknya garis itu yang membentuk alur ya. Biasanya di sini contohnya ada sungai, jalan, rel kereta, pantai, dan juga batas-batas daerah. Kemudian yang bentuknya area atau poligon, di sini contohnya ada danau, rawa, sawah. Nah, itu adalah untuk data vektor. Yang kedua ada data raster, data yang berbentuk pixel, kotak atau grid, berkoordinat baris dan juga kolom. Nah, contoh dari data raster bisa teman lihat di gambar ya. Yang sebelah kiri di layar itu adalah data vektor, sebelah kanan yang bentuknya pixel itu adalah data raster. Contohnya adalah citra penginderaan jauh dan juga foto udara. Nah, di mana untuk data raster ini bentuknya tidak 100% persis dengan yang ada di lapangan karena harus mengikuti dengan baris dan kolomnya atau kotak atau gridnya, seperti itu. Selanjutnya ada data atribut. Data atribut merupakan data informasi yang menjelaskan data spasial, biasanya dalam bentuk tabel. Setelah tadi ada data spasial atau grafis ya, bentuknya wilayah atau gambar. Nah, di sini data atribut merupakan informasi dari data grafis tersebut. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk angka-angka ataupun
kalimat ya, ataupun ya keterangan seperti biasa. Nah, di sini untuk memberikan informasi berkaitan dengan data grafis yang sudah ada. Setelah melakukan input data, kali ini kita masuk ke dalam processing data atau pengolahan data sistem informasi geografis. Yang pertama, teman pintar harus melakukan pengelolaan data, yaitu melakukan pengarsipan data dan juga pemodelan kerangka analisis. Pengarsipan data merupakan kegiatan penyimpanan data dengan baik dan teratur agar mudah dicari dan dianalisis. Jadi kita harus mengarsipkan nih, menyimpan ya intinya, data apa saja yang akan digunakan dalam membuat peta. Nah, setelah kita menyimpan dengan teratur, maka akan memudahkan kita dalam melakukan pengelolaan datanya atau proses pengelolaan datanya. Kemudian yang kedua ada pemodelan kerangka analisis, yaitu kegiatan memilah data yang sering dibutuhkan dan yang kurang sering dibutuhkan, yang kepentingannya untuk analisis. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap pengolahan data dan juga analisis data. Ada beberapa tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan, yang umum atau secara umum dilakukan. Yang pertama adalah tahapan overlay atau tumpang susun dari beberapa data dasar SIG. Nah, intinya overlay itu adalah teknik tumpang susun. Kita membentuk atau menindih beberapa data SIG untuk didapatkan hasil data yang baru. Seperti itu. Biasanya untuk membuat peta tertentu, peta khusus tertentu. Itu ada beberapa peta yang harus disiapkan, kemudian digabungkan, yaitu dalam tahap overlay menjadi peta yang baru. Selanjutnya adalah tahapan scoring atau tahapan pemberian nilai pada objek atau area suatu data yang sedang diolah. Nah, scoring ini memberikan angka-angka atau skor terhadap peta yang sedang dibuat. Contohnya ada pada gambar ya. Nah, dari scoring tersebut sehingga akhirnya akan terbentuk angka-angka atau klasifikasi dari peta tersebut. Nah, di situ contohnya adalah adanya gambar warna hijau, kuning, dan juga merah di peta. Itu berdasarkan dengan kriteria angka yang didapatkan. Kemudian ada tahapan buffering, yaitu proses pembuatan area atau poligon yang baru berdasarkan parameter tersebut. Nah, itu adalah beberapa tahap pengolahan data dan juga analisis data. Oke teman pintar semuanya, di sini aku akan menjelaskan beberapa analisis data SIG yang sering kali digunakan dalam processing data ya. Yang pertama yaitu adalah analisis overlay, yaitu menganalisis dan mengintegrasikan data spasial secara tumpang tindih dua atau lebih data. Gambarnya seperti yang ada di samping ya. Kemudian ada analisis networking, analisis jaringan yang berupa garis dan titik yang saling terhubung. Contohnya adalah jaringan penerbangan, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan pipa minyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis buffering, yaitu analisis berbentuk lingkaran atau poligon untuk mengetahui parameter objek. Kemudian ada analisis 3 dimensi, yaitu analisis data dalam bentuk 3 dimensi atau 3D. Nah, ini adalah beberapa analisis yang sering kali digunakan dalam SIG, jadi bisa teman pintar pahami. Sebenarnya untuk analisis yang paling sering digunakan itu adalah analisis overlay, yaitu tumpang tindih, di mana biasanya digunakan untuk membentuk suatu peta tematik dari beberapa peta dasar yang sudah ada. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu adanya output data SIG. Output data adalah produk keluaran SIG yang dimanfaatkan pengguna, yaitu pemerintah, hankam, peneliti, akademisi, dan juga masyarakat secara umum. Nah, di mana untuk output data di sini meliputi peta, desain dan layouting peta yang menarik dan indah, diagram, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari produk atau output dari SIG ya, teman pintar semuanya.
Contoh pertama itu ada peta penggunaan lahan. Nah, di sini menggunakan teknik overlay juga. Kemudian ada analisis kesesuaian lahan. Oke teman pintar, untuk pembahasan materi sistem informasi geografis cukup sampai di sini dulu ya. Jadi, untuk mendapatkan update-update terbaru selalu dari video kita, jangan lupa teman pintar untuk mengikuti channel YouTube Kita Pintar ya, supaya aku lebih semangat lagi nih untuk update-update video terbarunya. Oke, see you in the next video. Sampai jumpa. Terima kasih.